kalau lari itu bisa mangkas otot itu kenapa ya Coach? Oke, karena lari itu, kamu kalau misalnya suka lari dan kadang-kadang diajak suami, yuk lari yuk temenin aku, itu nggak apa-apa sesekali. Jadi kalau nggak punya weights, biasanya orang ada yang namanya partner hip thrust. Kalau lari itu bisa mangkas otot itu kenapa ya Coach? Oke, karena lari itu, apalagi long distance ya. Long distance itu jarak panjang ya, kayak pelari-pelari maraton. Coba kamu lihat, nggak ada yang bulky. Semuanya pasti krempeng-krempeng gitu. Itu karena mereka memakai energi yang banyak sekali untuk bisa lari segitu jauh, segitu lama. Dan cara tubuh kita menggunakan energi ini tentunya pertama dari glycogen. Tapi glycogen itu nggak lama. Kurang lebih berapa puluh menit gitu dia udah habis. Jadi untuk mereka, teman-teman yang lari maraton, itu ujung-ujungnya pasti ngambil energinya dari semua tempat, including muscle. Nah, makanya muscle mereka tuh kecil-kecil. Bukan dibilang mereka nggak ada muscle loh. Tapi muscle mereka tuh lebih kecil, emang ramping-ramping aja kecil-kecil. Maka semuanya kayak kurus krempeng, kayak tangkai-tangkai kecil-kecil. Itu biasa pelari maraton begitu. Yang suka lari maraton, yang suka kardio, badannya semua kayak gitu. Kalau kamu suka badan yang ramping, kucrit, kecil gitu, silahkan. Tapi kalau kamu mau lebih bentuk, kamu harus membentuk dengan massa otot tadi. Tapi anyways, lari itu betul, bukan lari doang. Any cardio yang lama, yang jauh. Kayak orang triathlon yang sepedaan jauh banget, lari jauh banget, berenang jauh banget. Itu mereka biasanya lebih ramping, lebih lean banget. Karena mereka harus memakai energi yang banyak banget dan energinya itu diambil dari semua tempat including otot. Sebenarnya aku nggak bilang lari itu gampang naik. Kayak para maraton gitu mereka pola makannya juga very strict. Very strict itu dalam arti apa? Bukannya mereka nggak makan, mereka makannya banyak banget. Justru mereka harus consistently eat dan sebelum lari itu mereka harus carb loading supaya badan mereka nggak gampang capek gitu ya. Jadi intinya tuh pola makan juga very strict dalam arti mereka makan banyak dan ada pola makannya sendiri. Kamu kalau misalnya suka lari dan kadang-kadang diajak suami, yuk lari yuk temenin aku, itu nggak apa-apa sesekali. Jadi kalau misalnya pelari pun mereka masih dibarengi dengan resistance training, itu ototnya masih bisa kebangun sebenarnya. Cuman kebanyakan mereka kan mementingkan stamina ya, endurance ya. Jadi keseringan mereka memang lari, karena memang targetnya lari gitu, goalnya lari. Jadi mereka lari doang hari-hari. Lebih ke sono, iya lebih nggak membutuhkan membangun massa ototnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu mau dua-duanya juga bisa sebenarnya, sisa di balance aja trainingnya. Tapi kalau kamu sesekali lari sama keluarga nggak apa-apa kok, sepedaan nggak apa-apa itu mah. Hari itu kamu makan karbo yang lebih banyak aja, intinya gitu. Jadi kalau nggak punya weights, biasanya orang ada yang namanya partner hip thrust. Jadi di partner hip thrust itu duduk atau dipangku sama adult yang melakukan hip thrustnya. Jadi kita kayak boncengan. Tapi memang kalau orang gede sama orang gede kan kelihatannya mesum banget ya, apalagi kalau cowok sama cewek ya. Tapi maksud aku adalah aku nyeritain ini ke kamu bahwa itu tuh adalah hal yang benar yang kamu lakukan. Itu tuh sebenarnya juga beban gitu loh. Apalagi karena sikon kamu harus jaga anak, sekalian aja anak dipakai buat beban. Kayak bener-bener when life gives you lemon, you make lemonade gitu kan ya. Tapi itu gerakan olahraga itu ada, namanya partner hip thrust.